Shalom bagi Anda sekalian dimanapun Anda berada. Doa dan harapan kami biarlah Anda tetap dalam keadaan yang baik, sehat, dan yang terpenting tetap dalam anugerah dan berkatnya Tuhan. Haleluya. Situasi pandemi yang kita lalui sampai hari ini sepertinya belum berujung pada selesai. Nah, kita boleh berkata bahwa pandemi ini membuat kita mengalami banyak kerepotan, banyak kesusahan. Ada yang kehilangan usahanya, ada yang kehilangan pekerjaannya berimbas pada penghasilannya. Bahkan anak-anak nggak bisa sekolah, nggak bisa main kayak waktu-waktu yang lalu. Oke lah kalau bilang ini situasi yang susah buat kita semuanya. Situasi yang membuat kita nggak bisa, seolah-olah nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini pikiran kita, ini pemahaman kita. Nah, renungan inspiratif pada kesempatan ini akan mengajak kita semuanya untuk melihat segala sesuatu termasuk pandemi ini dari cara pandangnya Tuhan, dari perspektifnya Tuhan. Karena itu, yuk kita mau bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita mau baca dari Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 34. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Sebelum kita berbicara jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk membukakan mata hati kami, sehingga kami bisa melihat seperti yang Tuhan lihat. Sehingga ketika kami melihat seperti yang Tuhan lihat, kami boleh memahami, kami boleh punya iman, kami boleh semakin teguh, dan kami mengerti bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik bagi kami, dan rencana-Mu tidak pernah membawa kami ke dalam kecelakaan. Karena itu Roh Kudus, Engkau memberkati setiap kami untuk mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Oke. Karena itu renungan inspiratif pada kali ini kita akan membicarakan tentang sudut pandangnya Tuhan atau perspektifnya Tuhan yang kita bilang God eyes. Nah, dari ayat yang kita baca tadi dikatakan alangkah dalamnya kekayaan dan hikmatnya Tuhan, pengetahuannya. Nah, karena pengetahuan hikmatnya itu sangat dalam, dengan kata lain boleh saya katakan sangat luas, sangat sulit untuk dimengerti. Nah, kadang-kadang kita berusaha mengerti, berusaha memahaminya, tetapi kita nggak akan bisa paham dengan sepenuhnya. Nah, karena itu ketika Anda dan saya mengerti bahwa pengetahuan Allah begitu luas, bahwa Allah punya rencana yang selalu baik buat Anda dan saya, maka di sini kita akan belajar bagaimana seturut dan sejalan dengan yang namanya rencana Allah. Kita belajar memahami, mengerti dalam segala situasi bahwa rencana Allah itu tidak pernah berubah dan selalu baik untuk Anda dan saya. Amin. Nah, karena itu yang pertama, ketika Anda dan saya boleh memiliki cara pandangnya Tuhan, perspektifnya Tuhan, God eyes-nya Tuhan, itu menjadi milikmu dan milikku, maka yang terjadi adalah yang pertama, Anda dan saya akan punya hati yang percaya. Hati yang percaya. Yuk kita buka ayatnya. Bagian firman Tuhan berkata begini dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya terberkati dengan sebuah lagu yang berkata, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Anda tentu bisa lagu ini dan syairnya Anda juga mungkin hafal. Di sini lagu ini berbicara tentang ketika kita itu nggak bisa ngerti apa rencana Tuhan. Kita nggak bisa mengerti apa pikiran Tuhan. Saya mau bilang kepada Anda, otak kita yang segede bakpao ini nggak akan mungkin bisa memahami
keluasan pikiran Allah yang maha luas itu. Sungguh-sungguh sangat luas pengertiannya. Karena pengertian, pemahaman, pengetahuan Allah itu luas, maka siapa Anda dan saya? Gak bisa ngerti. Pikiran kita sempit, pikiran kita nggak terlalu luas. Karena itu saya mau berkata, ketika kita merasa kita nggak mampu untuk memahami semua rencana Allah, semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya, termasuk pandemi COVID-19 ini, saya mau berkata kepada Anda, pakai hatimu. Kalau pikiran kita terlalu sempit, pakai hatimu untuk percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Allah dan rancangannya itu selalu baik bagi Anda dan saya. Karena firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Pada bagian yang lain Allah juga berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya. Amin. Asalkan Anda dan saya mengasihi Tuhan dan tetap percaya kepada Dia. Nah, jadi di sini dipentingkan banget hati yang percaya. Ketika hatimu percaya, responnya juga beda. Ketika hatimu percaya, maka ketika segala sesuatu menimpa hidupmu, hati yang percaya itu akan termanifestasi. Mempengaruhi sikapmu kepada orang lain. Mempengaruhi sikapmu kepada orang-orang di sekitarmu. Iya kan? Karena hatimu percaya, maka ketika engkau merasa, saya mau bilang begini. Ketika engkau tertimpa atau menerima sesuatu yang susah, engkau responnya mungkin nggak enak. Tapi sebaliknya, ketika engkau menerima sesuatu yang enak, nyaman atas hidupmu. Apa yang kau lakukan? Kau terima mobil baru begitu misalnya. Kau terima berkat yang besar gitu dalam hidupmu. Kau naik jabatan gitu. Engkau berkata, puji Tuhan, haleluya. Tapi persoalannya adalah ketika sesuatu yang buruk menimpa hidup kita, apakah hal yang sama tetap kita berikan kepada Tuhan menjadi ucapan syukur kita? Kita tetap bisa tersenyum kepada orang lain, kita tetap bisa ramah kepada orang lain. Atau justru engkau dan aku menjadi orang yang tersinggungan, orang yang gampang marah, orang yang gampang emosian. Halo? Kalau Anda dan saya punya hati yang percaya, maka respon Anda terhadap segala situasi yang terjadi, responnya menjadi respon yang benar. Karena hati percaya kepada Tuhan menghasilkan respon yang menunjukkan kualitas kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi ketika hidup kita ini bukan sekedar melihat, bukan sekedar mengalami, bukan sekedar merasakan. Tapi hidupmu dan hidupku adalah hidup yang karena percaya akan apa yang Allah rencanakan atas hidupmu dan hidupku, maka Anda akan menjadi pribadi yang dicari oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda dan saya mengalami situasi yang sulit, ketika Anda dan saya mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup Anda, dan kita berkata, kok kenyataannya seperti ini, kok pekerjaanku seperti ini, atau kita berkata kok pandemi nggak berujung selesai. Saya mau bilang, yang kedua, Tuhan mau supaya Anda dan saya itu menjadi pribadi yang kuat, tough, tangguh. Ketika ada seorang insinyur membangun jembatan ini rencananya untuk jembatan ring road atau jalan arteri. Maka ketika jembatan itu sudah selesai semuanya, sebelum diresmikan, maka jembatan itu perlu diuji coba. Yang lewat di atas jembatan itu tentunya bukanlah seekor kucing ataupun kambing. Begitu kucingnya lewat kita tepuk tangan, woi jembatannya nggak goyang sedikit pun, nggak runtuh, wow hebat, nggak. Tapi ketika ada mobil tronton yang sedemikian beratnya lewat di atas jembatan itu, dan jembatan itu tidak goyah sedikit pun, baru kita bangga, woi jembatannya hebat. Atau begini, ketika Anda dan saya ingat ketika masih sekolah dulu, sebenarnya apa sih yang ditunggu-tunggu oleh orang yang sekolah? Siapapun dia, mau sekolah mau kuliah, apa yang ditunggu? Biasanya yang ditunggu kapan liburnya kan? Yang ditunggu kapan bisa santai-santainya kan? Oh enggak.
Sebenarnya seorang yang bersekolah ataupun kuliah, yang ditunggu-tunggu adalah kapan naik kelasnya. Kapan selesai sekolahnya, lulusnya kapan. Itu yang ditunggu. Karena itu untuk bisa mencapai naik kelas, next level, bisa lulus ujian, maka orang itu harus mengalami yang namanya tes. Harus ujian dulu. Nah karena itu saya bilang, ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, sesuatu yang kita rasa ini sesuatu yang nggak menyenangkan, nggak mengenakkan. Saya mau bilang kepada Anda, ini saatnya Anda akan dibawa ke next level oleh Tuhan. Karena itu ketika Anda melihat pandemi ini, pandemi COVID-19 ini sebagai apa? Sebagai sesuatu yang membuat Anda terpuruk mungkin, membuat Anda sedih mungkin. Tapi saya mau bilang, ketika Anda sebagai orang yang bersekolah, maka Anda menjadi pribadi yang menunggu-nunggu kapan ujian itu datang. Karena itu ada Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 berkata begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Kayaknya ayat ini kontraproduktif deh dengan hari-hari, dengan saat-saat ini, dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Bisakah kita berkata begini? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu mengalami kekurangan karena pandemi COVID-19. Apakah kita bisa menganggap sebagai satu kebahagiaan apabila, maafkan saya, bukan berarti saya mengecilkan dampak dan akibat COVID-19. Tapi apakah kita bisa melihat ini sebagai sebuah kebahagiaan ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika kita kehilangan pemasukan atau penghasilan kita turun? Kalau boleh saya bilang, ayat ini harus tetap berlaku dulu, sekarang, dan selamanya. Maka kita berkata, seburuk apapun keadaannya, kita harus tetap menganggap ini sebagai sebuah kebahagiaan. Karena ini adalah ujian yang akan membawa kita naik kelas, membawa kita kepada next level yang berikutnya. Karena itu Allah mau kita menjadi pribadi yang tangguh, tahan uji, dan siap untuk menerima tanggung jawab untuk bagian-bagian yang sudah Allah sediakan bagi Anda dan saya. Jadi kalau hari ini saya berkata, kalau Anda mengalami sesuatu yang sulit atas hidupmu, karena apapun situasinya, karena pandemi kah, karena masalah yang lain kah, asalkan kau tetap percaya dan mengasihi Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan Anda dan saya. Anda dan saya akan ditolong oleh Tuhan, dan Tuhan menyediakan dirinya untuk menolong Anda dan saya. Amin. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Yang terakhir ketika kita mengalami hal yang gak enak dan kita merasa Tuhan jauh, Tuhan gak ada. Yang ketiga, Allah mau Anda melihat kepada saya, sebenarnya lihat hasil akhirnya. Lihat pahlawan-pahlawan iman yang Alkitab tuliskan menjadi sejarah suci buat Anda dan saya. Dari kisah Yusuf. Saya belajar tentang kisah Yusuf dan saya melihat Yusuf anak Yakub ini mengalami berbagai macam hal penderitaan atas hidupnya. Pertanyaannya, apakah Yusuf tidak berdoa kepada Tuhan ketika dia ditangkap oleh saudara-saudaranya karena dibenci, dia dimasukkan ke dalam sumur sendiri semalaman di tengah padang gurun? Apakah dia tidak berdoa? Saya yakin dia berseru kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan diam dan tidak memberi pertolongan kepada dia. Enggak hanya itu. Dia dibawa oleh orang-orang Ismail, dibawa ke Mesir, dijual sebagai budak. Sebagai budak. Dari seorang anak yang disayangi ayahnya. Dia di Mesir dijadikan budak. Bayangkan, apakah Yusuf tidak meronta dengan hal ini? Tentu dia berseru kepada Tuhan. Tapi seolah-olah Tuhan diam. Begitu dia dijual sebagai budak, dia dibeli oleh Potifar, pejabat tinggi dari Mesir. Seolah-olah penderitaannya mulai berkurang ya, karena tinggal dalam suasana yang lebih nyaman daripada budak-budak yang lain mungkin. Tapi dari situ dia dibawa masuk ke dalam penjara, bukan karena kesalahannya, tapi karena difitnah.
Ini hal-hal yang seolah-olah penderitaannya nggak kunjung-kunjung habisnya. Difitnah, kemudian ditangkap oleh saudaranya, dimasukkan ke sumur, dibawa ke Mesir, dimasukkan ke penjara. Tapi singkat cerita, kalau boleh saya bilang kepada Anda, Allah sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar masuk sumur, daripada sekedar menjadi seorang budak, dari sekedar menjadi seorang pegawai atau pelayannya Potifar, daripada sekedar menjadi seorang napi di penjara. Allah punya rencana maksud yang lebih besar. Karena ayat yang saya temukan adalah begini. Dari Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang ini perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Setelah sekian lama Yusuf berpisah dengan saudaranya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat selanjutnya berkata begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud apa? Melakukan seperti yang menjadi sekarang ini, yaitu memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Ada rancangan Allah yang besar. Ada rancangan yang Tuhan kerjakan. Yang sebelumnya Yusuf nggak ngerti, yang sebelumnya Yusuf nggak paham, tapi dia tetap mengikuti rencana Allah, dia tetap sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Dan akhirnya baru terbukti, baru Yusuf ngerti bahwa untuk memelihara sebuah bangsa yang besar, Allah memakai Yusuf mendahului saudara-saudaranya pergi ke Mesir. Karena itu Alkitab mencatat seorang diri Yusuf pergi untuk menaklukkan Mesir. Jadi hari ini apa yang sedang Anda alami di tengah-tengah pandemi ini? Mungkin engkau merasa tidak mampu, tidak berdaya. Engkau merasa seolah-olah Tuhan tidak mendengar seruanmu. Tapi hari ini saya mau berkata, yang penting percaya. Kuatkan hati, teguhkan hati, dan lihat hasil akhir selalu tidak pernah mengecewakan. Yusuf mengalami, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab mengalaminya. Hasil akhir tidak pernah mengecewakan. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang baik, firman-Mu sudah kami perdengarkan, kami sudah merenungkannya. Kami berdoa buat semua yang menyaksikan program ini. Hamba-Mu mengangkat tangan bagi mereka yang hari-hari ini sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami kesulitan. Ketika mereka mengalami keterpurukan dari dalam berbagai kehidupan mereka, hamba-Mu berdoa, biarlah iman mereka tidak ikut terpuruk, tetapi justru iman mereka bangkit, percaya mereka bangkit, pengharapan mereka dipulihkan, mereka mampu melihat rancangan Tuhan seperti Tuhan melihatnya. Bukan seperti kami manusia melihatnya. Karena itu kami berdoa, tambahkan hati yang percaya. Tambahkan hati yang percaya. Kalau kami mendapati ada hati yang menyempit, hari ini diperluas kapasitasnya. Sehingga dimampukan untuk melihat dan menampung rencana Allah atas kehidupannya. Di dalam nama Yesus, hati seperti hatinya Yusuf diberikan kepada setiap kami yang menyaksikan program ini. Sehingga pada waktunya kami akan melihat bahwa hasil yang kami miliki tidak pernah mengecewakan hidup kami. Karena Tuhan memakai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Karena itu tetap saksikan program ini dalam program-program renungan inspiratif selanjutnya. Karena Tuhan sedang membawa Anda dan saya untuk masuk ke dalam eranya Tuhan. Bukan era kita kembali. Haleluya. Tuhan berkati.